Shalom Battle Teens. Wow, seneng banget bisa ketemu sama kalian sekarang. Kita hari ini mau belajar satu hal yang baru nih. Gua kasih judul New Level. Yuk sama-sama kita baca dari Mazmur 119 ayat 9 sampai ke 10. Gua bacain. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat ke-10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Amin. Teman-teman, pasti kita semua suka yang namanya main games, ya enggak? Ada beberapa di antara kita yang main Mobile Legend. Gue juga kok main Mobile Legend. Nah, di setiap games tuh ada yang namanya level. Di Mobile Legend ada rankingnya dari Master, GM, Epic, Mythic, dan lain-lain. Terus di PUBG yang suka tembak-tembakan, ada juga ranknya. Silver, Gold, Platinum, dan lawan-lawannya. Dan untuk game sekelas orang tua kita aja, Candy Crush, itu ada levelnya guys. Jadi emang ada tingkatan-tingkatannya. Setiap tingkatan tuh punya tingkat kesulitannya masing-masing. Begitupun sama kehidupan kita. Teman-teman mungkin di tahun ini ada yang naik dari SD ke SMP. Dari SMP naik SMA. Bahkan naik SMA ada yang lanjut ke kuliah ataupun langsung kerja. Di setiap tingkatan level yang baru itu ada kesulitannya masing-masing. Tapi tahu nggak? Di tahun ini 2020 ada satu level yang kita masuk bareng-bareng semua. Apa itu? Era new normal. Semuanya masuk ke dalam level yang baru ini dan nggak pernah ada yang pernah di era seperti ini. So, di tingkat yang baru ini punya kesulitannya masing-masing. Tapi kita membaca lagi deh di Efesus 5 ayat 15-16 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Di Alkitab di ayat ini udah jelas banget. Semakin hari kayak semakin sulit untuk kita bisa menjaga kekudusan kita. Menjaga kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Di setiap tingkatan tadi, mungkin teman-teman dari SD ke SMP, SMP SMA, SMA ke kuliah atau kerja, bahkan di era new normal yang semuanya stay at home, kita punya kesulitan buat bisa terus berkenan di hadapan Tuhan. Kayaknya godaan makin banyak kok. Kayaknya gue makin susah kok buat bisa terus berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Hanya 2 kunci yang harus kita cari untuk kita terus berkenan. Gimana sih untuk kita terus berkenan di era seperti ini? Are you ready guys? Poin yang pertama atau kunci yang pertama yaitu the words. Di ayat yang ke-9 tadi berkata, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhan yang ada di Alkitab kita itu tuh seperti sebuah guidance book, yaitu buku petunjuk untuk kita hidup. Kita gimana mau bisa tahu apa yang berkenan, apa yang gak berkenan kalau kita gak pernah baca bukunya. Kalau kita gak pernah cari tahu apa yang Tuhan suka dan gak suka. Ketika kita suka sama seseorang atau kita lagi naksir sama seseorang, kita pasti cari apa sih yang dia suka sama apa sih yang gak dia suka. Kalau dia gak suka bunga, kita gak bakal kasih dia bunga, ya gak sih? Sama, ketika kita mau terus menjaga kekudusan kita mau jaga kita untuk terus berkenan di hadapan Tuhan, kita harus cari tahu dengan sungguh-sungguh apa sih yang Tuhan suka. Dengan begitu, kita jadi bisa menjalani hari-hari kita jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Kenapa? Kita tahu apa yang Tuhan suka dan gak suka. Makanya, baca firman Tuhan. Jangan hanya jadi ganjelan pintu kamu doang. Udah lama kan gak pernah dibuka? Atau kamu bukan tipikal yang suka buka Alkitab buku? No problem. Kamu bisa buka di HP suci kamu. Ada Alkitab banyak yang versi digitalnya. Kalian bisa baca juga dari sana. Tapi yang pasti bukan seberapa banyak yang kalian baca, tapi seberapa keinginan kalian pengen tahu apa yang Tuhan suka. Yuk makanya sama-sama cari lagi yang Tuhan mau. Dan ingat, di era seperti ini jangan sampai kamu korbanin hati Tuhan supaya kamu bisa diterima sama kelompok teman-teman kamu. Ingat, when you say yes to someone, you say no to others. Ketika kamu say yes sama teman-teman kamu untuk ngerokok, untuk berbohong, untuk nyontek, padahal itu bukan yang Tuhan suka. Kamu secara gak langsung lagi bilang, no, gue gak mau ngikutin apa yang Tuhan suka. So, yuk sama-sama cari apa yang Tuhan mau. Dan poin yang kedua yang terakhir itu
The heart. Di ayat yang ke-10 berkata, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Maksudnya apa sih? Kita harus bangun hubungan kita sama Tuhan. Coba ketika kita lagi mau suka sama seseorang, kita pasti akan selalu berusaha buat bisa bangun hubungan sama dia. Kita chat dia supaya kita tahu apa keseharian dia tuh apa ya. Kalau sore-sore kayak gini dia ngapain dia? Kita kayak punya 1001 cara buat kita tahu atau bisa bangun hubungan ngechat sama dia. Kalau chatnya hanya di read doang, kita bisa 1001 cara supaya dia bisa ngebales. Ya enggak? Jujur. Nah, gitu pun dengan kehidupan kita sama Tuhan. Ketika teman-teman pengen terus berkenan di hadapan Tuhan, pengen tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, cari tahu lewat apa? Bangun hubungan kita sama Tuhan. Lewat doa kita, lewat setiap penyembahan yang kita angkat. Jangan bilang, kok aku masih kecil, udahlah itu urusan mama papa. Enggak. Kita waktu masih kecil belajar buat bangun hubungan sama Tuhan. Roh Kudus yang Tuhan kasih itu membuat kita semakin peka sama suaranya. Amin. So gue percaya ketika kita menjadi anak-anaknya Tuhan, menjadi anak-anak yang mencari Alkitab, firman-Nya, dan juga mencari apa yang Tuhan mau lewat hubungan kita sama Tuhan, pasti kita menjadi anak-anak muda yang selalu berkenan, yang bisa jaga kudusan kita di dalam setiap level kehidupan kita. Amin. Have a nice day and God bless you all.